yang punya anak itu Silakan dikasih Kak dulu Tafida. makanin anaknya, Mbak. Mulai, Mbak. Mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersama-sama bisa berkumpul di Zoom meeting di Google Meet untuk sama-sama membahas bedah cerpen, salah satu cerpen terbaik Kompas. Nah, dengan judul Macan oleh Seno Gumira Aji Dharma. Untuk pemateri malam ini sudah ada Bang Ilham dan Bang Yudi sebentar lagi akan menyusul. Baik, sebelum kita memulai acara, marilah kita sama-sama untuk membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita malam ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan insight untuk kepenulisan ke depannya. Baik, untuk tidak memperpanjangkan waktu, kita langsung saja kepada pemateri yang pertama, Bang Ilham Fauzi, untuk mengulas tentang cerpen Macan Seno Gumira Aji Dharma. Kepada Bang Ilham Fauzi, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ba'da amma ba'du. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam minggu ini kita bisa kembali bersua di acara divisi sastra yang dimana tentunya ini merupakan program kami ya di divisi sastra, terutama untuk peserta bedah cerpen, untuk mencobalah kita terus menghidupkan diskusi-diskusi sastra tiap pekannya, agar tidak ada kekosongan seperti minggu lalu. Minggu lalu kan mungkin pada sibuk semua, jadi tidak ada kelas. Jadi malam ini sebelum penyurian akhir, mungkin minggu depan ya para peserta yang 5 besar itu akan diseleksi kembali. Jadi malam ini kita mencoba kembalilah menghadirkan materi yakni pada kali ini tentang membahas cerpen Macannya Seno Gumira Aji Dharma yang biasa dikenal dengan SGA. Baik, sebenarnya tentang perkara cerpen Kompas ini, kalau saya pribadi sih mungkin tidak begitu mengikuti ya, mungkin akhir-akhir ini udah kesibukan yang lain begitu. Jadi mungkin beberapa bulan lalu cerpen keriuhan cerpen Kompas tahun 2021 ini heboh-heboh pada membicarakan. Dan mungkin jujur saya baru cerpen Macan ini karena kemarin Mbak Sugi ngetek, jadi barulah mulai membaca cerpen SGA ini yang berjudul Macan. Dan setelah membaca, mungkin sebelumnya saya pernah membaca beberapa cerpen SGA juga, misalnya itu Cinta di Atas Perahu Cadik, lalu ada Mayat yang Mengambang di Danau, Pelajaran Mengarang, Istana Tembok Bolong. Mungkin ada sekitar itulah 4 atau 5 cerpen SGA yang pernah saya baca, dan ketika membaca Macan ini mungkin ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan di sini begitu. Baik, tentunya pada malam ini pembicaraan tentang cerpen Macan ini mungkin ya tidak saya saja yang akan berbicara, nanti juga ada Yudi dan juga pastinya ada semua yang di sini, semua angkat bicara lah tentang cerpen Macan ini, karena sebelum masuk ke Google Meet tadi kan sudah diwanti-wanti juga untuk telah membaca cerpen Macan. Baik, kita mulai membicarakan tentang cerpen Macan ini. Mungkin kalau dari saya sih tidak terlalu membicarakan bagaimana cerpen ini menjadi pemenang Kompas ya, mungkin karena jujur saya juga tidak tahu menahu kemarin bagaimana acara pemilihan ini berlangsung, juga nggak mengikuti dialog pemenangnya, karena pada setiap
penganugerahan itu kan ada dialog dengan pemenang. Mungkin kemarin itu kayaknya masih bersifat virtual lewat YouTube kalau saya tidak salah, pengumuman tentang cerpen Kompas ini. Dan SGA pun sepertinya memberi klarifikasi tentang cerpennya ini, yaitu memberi penjelasan lewat via YouTube juga kalau tidak salah. Baik, tentang Macan ini mungkin yang pertama sekali tentang judul kali ya. Kalau dibandingkan dengan judul-judul SGA yang sudah-sudah, sepertinya yang ini nih kurang, kalau saya sendiri merasa kurang SGA lah begitu kira-kira. Jadi kalau Macan ini saya langsung teringat novelnya Mohtar Lubis yang Harimau-Harimau itu, jadi tidak ada yang mencerminkan SGA seperti yang cerpen-cerpennya yang lain, kayak yang pernah saya baca itu misalnya Cinta di Atas Perahu Cadik, Mayat yang Mengambang di Danau, terus ada lagi Dilarang Mandi di Kamar Mandi. Lalu judul-judul SGA lain yang sangat identik dengan SGA itu ya tentang senja itu ya, Sepotong Senja, Untuk Pacarku, Tujuan Negeri Senja, pokoknya yang senja-senja gitu. Biasanya sih SGA ini memiliki judul-judul yang kuat dan memang itu mencerminkan dirinya kalau dalam pandangan saya ya. Tapi kalau di Macan ini saya tidak menemukan itu. Macan ini mungkin bisa jadi dia SGA ini punya beberapa pilihan berdasarkan ceritanya. Ini cerpen ini kan si Macan ini disebut dengan Simbah begitu. Barangkali mungkin SGA memikirkan juga membuat judulnya ini mungkin Simbah atau Harimau atau yang semacam yang mencerminkan tentang macan ini mungkin, tetapi barangkali dia feel-nya mungkin lebih kuat di Macan ini, makanya kemudian judul cerpen ini dijadikan Macan. Itu kalau dilihat dari cerpen. Lalu selanjutnya pada pembukaannya ya, pada pembukaan cerpennya ini sih mungkin saya bacakan ya satu paragraf biar kita bisa mencoba merasakan bagaimana emosi yang terdapat pada paragraf pertama ini. Mau share screen Bang Fauzi? Nggak usah, bisa kalau boleh, kalau bisa silakan Mbak. Saya punya ininya juga sih kopiannya. Ini. Tunggu, ini moderatornya waktunya sebahagianya apa bagaimana? Mohon diinformasikan, saya tadi lupa nanya. Menjelang Bang Yudi masuk gitu kali ya? Ya kayaknya udah masuk sih Yudinya. Yudinya udah masuk, cuma nggak tahu apa sudah standby apa gimana. Oh iya, Bang Yudi udah gabung. Informasi dari Bang Yudi nanti setelah Bang Ilham. Bang Ilham seluas-luasnya. Oke. Mungkin tapi kayaknya saya nggak bisa lama-lama. Saya apanya ya semampunya aja. Baik, kita coba baca ya paragraf pertamanya ini. Mbak, Pam bisa screen? Masih on the way ya? Ya, lanjut baca aja dulu ya. Malam berhujan di hutan baik untuknya. Ini membuat manusia kurang waspada karena titik-titik hujan pada setiap daun menimbulkan suara di mana-mana di dalam hutan sehingga pendengaran mereka teralihkan. Ini kan, ya, ini ya. Ini kan pembukaan ini kan sama dengan lead yang sudah kita pelajari di Duta Cerpen ya. Kalau sebagai lead sih saya rasa mungkin ini bukan pilihan kata-kata yang tepat. Ini mohon maaf, saya berusaha untuk menggunakan tidak mungkin kata-kata mungkin, tetapi ini mungkin sudah otomatis sudahnya berkata mungkin. Sebisanya sih itu kalau bisa kita tidak menggunakan kata mungkin, karena kata mungkin ini kan keabsahannya entah iya entah tidak gitu. Jadi kita mencoba berbicara tentang yang pasti-pasti. Gitu. Jadi untuk lead-nya ini sebenarnya kalau setelah saya baca keutuhan cerpennya dari awal sampai akhir, sebenarnya SGA bisa menyodorkan lead yang lebih kuat lah. Kan yang ini kan tokohnya ini tokoh harimau betina yang ditinggalkan oleh harimau lelakinya begitu ya, si pejantannya. Saya rasa justru dengan lebih dengan membuka lead-nya ini dengan si betina ini yang kehilangan si pejantannya itu
itu justru sepertinya lebih dapat itunya emosi tokoh yang dihadirkan di dalam cerpen ini. Jadi kalau ini nih saya rasa malah saya belum menemukan apa sih konflik yang akan disodorkan SGA kepada pembaca melalui beberapa kalimat pertama dalam paragraf pembuka ini. Ini kalau saya lihat saya belum menemukan hal-hal tersebut. Bisa kita bandingkan dengan ini. Ini kebetulan saya punya ini ya buku cerpennya SGA dari tahun berapa nih ya? Mungkin tahun 70-an sampai terakhir 2013. Tadi saya mencoba kembali membaca cerpen-cerpen SGA yang mungkin saya lebih dapat feel-nya gitu. Kayak Mayat yang Mengambang di Danau ini judul kumpulan cerpennya ini Senja dan Cinta yang Berdarah. Mungkin nanti teman-teman bisa saya rekomendasikan buat kalau bisa ada keluangan bisa memiliki buku ini, karena di sini semua cerpen SGA ini terkumpul di sini sampai tahun 2013 yang dimuat di Kompas. Jadi ini coba kita bandingkan dengan emosi yang terdapat pada cerpen Mayat yang Mengambang di Danau. Begini, Barnabas mulai menyelam tepat ketika langit bersemu keungu-unguan, saat angin dingin menyapu permukaan danau sehingga air berdesis pelan, sangat amat pelan, nyaris seperti berbisik. Menyampaikan segenap rahasia yang bagai tidak akan pernah terungkapkan. Memang hanya langit, itulah yang ditunggu-tunggu Barnabas. Karena apabila kemudian ia menyelam di dekat batang-batang pohon ke bawah permukaan danau untuk menomba ikan, secercah cahaya pun cukuplah untuk melihat segala sesuatu yang bergerak, hanya bergerak, tiada selain bergerak. Ketika hanya dengan sudut matanya pun ia tahu mana bukan ikan gabus, mana bukan ikan merah. Ini menurut saya ini memang langsung menyentak begitu. Ceritanya Mayat yang Mengambang di Danau. Dia seorang pemburu ikan menggunakan tombak dan menyelam ke dalam danau gitu. Dan ini setelah saya hubungkan dengan cerpen Macan ini ya temanya sama-sama membahas tentang isu lingkungan. Kalau di Macan ini kan tentang kepunahan tentang harimau ya, tentang harimau. Sedangkan pada Mayat yang Mengambang di Danau ini tentang ikan-ikan. Dan ini pada Mayat yang Mengambang di Danau ini juga secara kompleks diceritakan settingnya ini berada di Papua dan juga lengkap dengan fakta-fakta tentang kerusakan lingkungan di danau yang berada di Sentani kalau saya tidak salah baca tadi. Jadi saya mencoba membandingkan ini dan saya rasa cerpen Macan ini kalau di dalam pandangan saya lebih mungkin tingkatannya lebih di bawah cerpen Mayat yang di bawah yang Mengambang di Danau ini. Baik dari segi judulnya, dari segi pengolahan twist endingnya, dan terutama juga dari segi pengelolaan plotnya. Ini yang bisa menjadi sorotan dari cerpen SGA yang berjudul Macan ini. Baik, selanjutnya mungkin yang perlu dibicarakan ya dari cerpen Macan ini tentang konfliknya mungkin yang menurut saya agak bercabang-cabang. Bisa jadi dalam satu cerpen ini SGA mempunyai dua ide yang bisa dia kembangkan. Yang pertama ini kan kalau tentang kehilangan betina perempuan yang kehilangan pejantan ini kan sudah di menjelang akhir ya. Sebelumnya itu masih SGA ini masih menceritakan tentang isu-isu lingkungan tentang pencurian ternak menggunakan mobil box setelah sebelumnya hewan-hewan ternak itu dibantai lalu dibawa pergi dengan meninggalkan ceceran darah seperti itu yang digambarkan di dalam cerpennya tersebut. Nah, setelah itu lalu dibungkuslah lagi dengan si betina ini. Saya melihat dua isu ini saya akan bertabrakan dan membuat tentang emosi tentang harimau betina yang kehilangan ini kurang diekspos, kurang lebih digambarkan, dan saya membacanya itu kurang merasakan kepedihan atau tidak merasa tersayat dengan bagaimana SGA menggambarkan kehilangan ketika si harimau
jantan itu meninggal atau diburu gitu. Begitu juga dengan posisi pemburu yang yang membunuh harimau jantan tersebut. Di situ mungkin kalau yang saya tangkap saya mungkin karena baru membacanya beberapa hari ini dan mungkin kurang meresapi ya, tidak merasakan bagaimana pemburu itu dendam pemburu itu motifnya bagaimana membunuh harimau itu, memburunya itu seperti kurang, masih butuh pengeksploran, masih butuh penjelasan dan masih butuh emosinya lagi begitu. Jadi seperti yang ada cerpen itu masih serasa sepintas. Itu yang bisa dilihat dari emosionalnya. Dan kalau di endingnya kan terbuka, tidak ada twistnya. Jadi mungkin karena berkaca dari cerpen-cerpen SGA yang cerpen-cerpennya yang lama ya, jadi saya merasa terbayang-bayangi bahwa cerpen ini tidak sesukses cerpen beliau yang sebelum-sebelumnya. Khususnya ini yang Mayat yang Mengambang di Danau ini karena mengangkat tema yang sama. Kalau dari Mayat yang Mengambang di Danau ini sih saya agak terkecoh ya. Saya kira yang mengambang di danau itu ya mayatnya si Barnabas ini yang memburu ikan ke dalam danau. Tetapi justru di endingnya ini dengan mengejutkan, mayat yang mengambang di danau itu adalah anaknya dari Barnabas itu sendiri. Karena persoalan apa itu dijelaskan secara kompleks di dalam cerpennya ini, sehingga saya benar-benar terpukau dengan bagaimana cara SGA menyajikan cerpen ini. Lalu pada pembacaan ini semuanya ya berjalan begitu saja. SGA hanya menceritakan bagaimana rasa kehilangan gitu. Lalu berakhir dengan pembalasan dendam harimau betina ini kepada pemburu yang membunuh pejantannya. Barangkali mungkin itu dulu ya yang bisa saya ulas dari cerpen Macan ini. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi terkait bagaimana unsur-unsur cerita, bagaimana nilai-nilai lainnya yang terdapat dalam cerpen ini. Baik, mungkin demikian itu dulu Nur Hafidah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Ilham atas ulasannya tentang cerpen Macan ini. Untuk sesi diskusi kita akan buka di akhir nanti. Untuk yang ini kita alihkan ke pemateri yang kedua dulu, yaitu Bang Yudi Mukhtar. Bang Yudi sudah aktif? Halo Bang Yudi. Halo Kak, aku nyambi nge-zoom satu lagi ya, jadi mohon maaf. Aku off cam. Oke, tapi udah bisa nih kan Bang? Iya, aku nyuri-nyuri waktu bentar, nggak apa-apa. Karena baik, juga silakan. Waktunya disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang sastra ya. Kalau di Zoom satunya aku lagi ini tentang pejuang literasi. Nah, kalau di sini ya. Tadi sambil nyambi dengar Bang Ilham juga, aku mohon maaf karena referensi aku tuh nggak sedalam Bang Ilham ya. Kalau Bang Ilham baru beberapa hari ini baca, aku baru jam 5 tadi baca cerpennya. Kemarin mau nolak, tapi ingat yang materi Pak Bambang, sesibuk apapun kalau bisa katanya diambil. Coba deh, barangkali dengan berbagi kita akan banyak mendapatkan seperti itu. Kalau dari aku secara umum, kenapa cerpen ini terpilih menjadi pemenang Kompas? Kalau menurutku ini cerpennya juga berangkat dari sastra lingkungan ya, sastra hijau. Tadi udah beberapa sebenarnya buat materi, tapi materinya mohon maaf nggak kelar. Cerpen ini kan kalau dalam pendekatan sastra hijau itu kan ada namanya ekokritik. Ekokritik itu kan muncul tentang hubungan antara sastra dengan lingkungan. Nah, kenapa cerpen ini menurutku
menjadi pemenang karena kalau apa ya, cerpen ini tentang ekokritik di tengah zaman yang sekarang anti kritik. Mungkin kita bisa merasakan sekarang gimana mengkritik aja susah ya. Apa-apa diciduk, apa-apa di ini. Jadi salah satu kekuatan dari cerpen ini adalah ekokritik tadi. Terus saya kalau saya jujur kalau cerpen yang pernah baca itu yang Sepotong Senja untuk Pacarku itu kalau dibandingin emang di compare sama cerpen ini emang bahasanya dan keliaran SGA itu dibanding cerpen ini jauh gitu. Kalau di cerpen ini lebih ke apa ya, bahasanya lugas dan tidak terlalu banyak multitafsir. Jadi interpretasi kita terhadap cerpen ini tidak terlalu sesulit Sepotong Senja untuk Pacarku. Seperti Sepotong Senja untuk Pacarku itu senja aja itu kita bingung. Senja itu apa? Senja yang dibawa kemana-mana. Kalau menafsirkan senja itu cincin. Kalau aku menafsirkan di Sepotong Senja untuk Pacarku itu. Nah, sedangkan kalau di Macan ini kan dari judulnya aja udah terlalu udah terbuka gitu. Ya, terus dikasih juga endingnya juga ending terbuka. Jadi menjadi poin penting dari cerpen ini adalah penulis memposisikan diri sebagai pro terhadap Macan. Kalau saya menafsirkan seperti itu. Jadi SGA ini memposisikan dirinya sebagai Macan, temannya Macan betina karena beberapa di bait-bait di ujung disampaikan bahwa ini kan kalau konfliknya konflik balas dendam. Cuma kalau meminjam dari teori realisme, bahwa hewan selama apapun akan berubah menjadi serigala ketika nyawanya terancam, kehidupannya terancam. Dan di sini jika berangkat dari teori itu, di sini jelas bahwa hewan kalau terhadap manusia kan hewan tetap kedudukannya bisa lemah ya, apalagi di situ ketika macan jantan dikepung terus dibunuh rame-rame kan di situ terlihat tidak berdayanya hewan gitu. Kalau kita tarik ke sastra hijau ini sebenarnya tamparan juga untuk dunia kita yang sekarang bahwa bagaimana hutan lindung, bagaimana tempat habitat hewan-hewan itu memang terancam, itu keserakahan manusia. Jadi kalau misalnya hewan-hewan ini menuntut balas, itu bukan salah mereka karena memang populasinya terancam. Jadi kalau di sini saya menggarisbawahi adalah polanya balas dendam. Pemburu mau balas dendam, nah macan betina juga mau balas dendam. Tapi saya melihat keberpihakan penulis bahwa manusia itu emang serakah. Jadi pesan yang disampaikan seperti itu. Makanya bentar. Bentar ya, aku zoom ke sebelah. Nah, kenapa tadi balas dendam terus karena kalau di sini saya bacanya itu menafsirkannya si macan ini dikambing hitamkan seolah-olah dia yang pelaku pemburu kambing-kambing, padahal ada tadi di situ dikatakan ada yang menggunakan yang pencuri yang menggunakan mobil box itu ya. Jadi dendamnya pemburu, dendamnya manusia ke harimau itu macan ini yang jadi kambing hitamnya, padahal nggak sepenuhnya dia gitu. Terus kalau secara cerpen ini singkat, padat, dan bahasanya lugas ya, maksudnya tidak terlalu menggunakan tafsir-tafsir yang bagaimana, terus juga kosakatanya juga tidak membuat kita terlalu bingung, dan secara kalau saya dibanding cerpen yang Sepotong Senja untuk Pacarku itu aku berapa kali mengulik-mengulik membacanya gitu kan. Sampai kalau di cerpen Macan ini aku jujur karena tadi juga bacanya baru, mohon maaf emang jam 5 tadi baru baca, tapi dari situ udah kegambar, maksudnya nggak terlalu butuh pemahaman yang emang idealnya kita baca berulang-ulang, tapi kalau dibanding dengan cerpen Sepotong Senja itu bahkan mungkin aku 20 kali baca baru lama kepikir senja itu mungkin cincin
untuk kekasihnya. Nah, kalau di Macan ini kan langsung judulnya Macan, settingnya di hutan, di rumah, terus di awal di lead cerpennya juga langsung ada setting dan suasananya itu kan suasana mencekam ya, maksudnya hujan malam hari, terus ada harimau, terus ada manusia di situ kan kita udah tergambar langsung settingnya bagaimana. Nah, kalau secara ending juga meskipun dengan ditutup dengan kalimat yang sangat singkat, mana kalimatnya ya? Bentar. Bentar, Kak. Endingnya itu Udah nampak ya? oh ya, yang di bawah mana? Kan endingnya tuh, namun kali ini sudah terlambat. Di situ aja kan udah terbuka tuh, tapi kalau dari kita udah kegambar tuh bahwa yang pemburu itu udah diserang gitu, diterkam. Jadi bisa tergambar kita ketika dia membalikkan badan pemburu tadi udah langsung dilompatin tuh, diterkam sama sama Macan. Mungkin aku juga membaca beberapa review orang terkait ini, dikatakan bahwa barangkali ada yang menebak kalau sebenarnya Macan ini nggak tega karena anaknya sakit. Padahal kalau dibalik lagi ke naluri hewan kan nggak punya perasaan yang sedemikian ya. Jadi emang balik lagi tadi bahwa hewan selemah apapun akan menjadi serigala kalau memang hidupnya terancam. Ini tidak hanya hidupnya kan, anaknya, habitatnya, bahkan dia harus berpindah dari gua satu ke gua yang lainnya demi menyelamatkan anaknya gitu. Kalau aku sampai di situ mohon maaf nggak banyak ini, nggak dapat banyak seperti Bang Ilham. Kalau ada yang sesat ya mohon didiskusikan aja. Bukan waktunya yang terbatas, ilmunya yang terbatas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Yudi yang sudah menyempatkan waktunya yang begitu padat ya. Tetap menyempatkan untuk membagikan pendapatnya. Baik, yang di sini untuk yang bergabung itu ada Bang Fatromi, ada juga Bang Arlen. Kita minta sebelum ke peserta nih, kita minta dulu pendapat mungkin dari Bang Fatromi bisa memberikan pandangannya terhadap cerpen ini. Untuk Bang Fatromi gimana? Atau nggak di tempat mungkin ya? Bang Romi? Atau ke Bang Arlen dulu? Iya. Bang Arlen? Mana nih? Bang Arlen terlempar. Iya, keluar. Ke peserta lah mungkin. Berarti langsung diskusi aja dari peserta yang hadir malam ini. Mungkin ada yang mau membagikan pandangannya atau ada yang mau disanggah atau sesuatu yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Dari Bu Laila, Bu Tina barangkali, atau Mbak Kavita. Ini aja Kak, ditunjuk aja antara Teh Nirma, Bu Tina, Bu Laila, Kak Kavita nggak peserta, tapi boleh dimintain pendapatnya. Komentari saja itu masuk lagi Kak Nurul. Bang Arlen juga udah masuk tuh. Ya. Bang Arlen boleh keluar lagi. Kita dulu aja ya. Berarti dari pesertanya ada Bu Nirma, Bu Laila,
Siapa lagi, Mbak? Atau ke Bu Nirma aja dulu. Bu Nirma? Oke. Iya, Halo, sebentar. Mbak. Lanjut dulu yang lain. Sedang nerima telepon. Bentar. Berarti Oke. Bang Arlen ya. Silakan, Bang. Oke. Oke, maaf ini jaringan tadi udah kurang bagus ya. Ya Iya, sepakat sih mungkin dengan dengan pemateri kita yang dua orang ya malam ini, ada Mas Ilham sama Mas Yudi. Apa namanya? Tentang cerpen macan ini. Apa namanya? Interpretasi orang mungkin pembaca ya dalam hal ini mungkin akan berbeda-beda, juga mungkin akan menemukan satu benang merah dalam beberapa sisi juga. Nah, sebenarnya tadi sudah disentuh ya sama Mas Ilham sama Mas Yudi, kalau di apa namanya poin kalau boleh dibilang poin besar gitu bagi keunggulan dari macannya Mas Seno ini, bahwasanya beliau bercerita tentang apa namanya isu yang aktual tentang manusia dengan lingkungan. Nah, dalam hal ini kalau benang merahnya sih sebenarnya pesan mungkin ya, yang saya pernah berdiskusi gitu dengan Mas Aris beberapa waktu lalu. Beliau bilang, saya sepakat juga bahwasanya pesan ya dari cerpen ini maksudnya tuh bahwasanya manusia itu kadang bahkan mungkin sifatnya lebih binatang ya dari binatang itu sendiri. Nah, itu kelihatan kan dari ketika dia bilang ada adegan di situ, dibilang bagaimana apa namanya manusia itu dibawa dengan mobil gitu kan, mobil box diceritakan ya, apa namanya apa namanya tuh misalnya hewan-hewan binatang yang semestinya dilindungi ternyata diburu, kena keserakahan gitu, dijadikan macam-macam lah ya. Nah seperti itu sangat yang membuat poin cerpen macan ini di antara tema-tema, kata kabarnya begitu gitu, di antara tema-tema cerpen-cerpen terbaik yang tahun kemarin itu, dan ini tentunya memberi itu tadi, memberi apa namanya dampak juga mungkin terhadap apa namanya itu ya, pergerakan sastra tanah air mungkin secara umum ya, walaupun mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah ada, dan ini tentu semakin diperkuat. Konon juga kata Mbak Helvi ya kalau nggak salah, kalau apa namanya cerita-cerita atau karya besar itu biasanya dia akan mewakili peristiwa apa yang terjadi ketika itu, zaman itu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan macan, ya kita pernah beberapa waktu lalu atau mungkin bahkan sampai hari ini bagaimana keserakahan manusia terhadap alam, dalam hal ini bentuk satwa liar, itu terus berlangsung. Nah, mungkin dari saya itu saja ya, mungkin terkait apa namanya cerpen macan ini. Mungkin itu aja, Mbak Nur Hafidah. Ya, baik. Makasih Bang Arlen. Ya. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Kavita. Silakan Kak. Ini pesan. Atau Mbak kita lanjutkan ke peserta dulu Mbak. Ya. Oke. Dari pesertanya, untuk yang pertama kita minta dari Mbak Nurul dulu. Mbak Nurul Ramadhani. Ya, mohon maaf telat. Sebelumnya mohon maaf juga tadi tidak menyimak ya. Jadi tapi saya akan menyampaikan tentang umpan balik dari cerpen macan yang alhamdulillah sudah baca. Menurut pandangan saya, cerpen ini terkait tentang kritik sosial gitu ya, kritik sosial terhadap manusia yang
tidak memperhatikan lingkungan. Jadi kalau menurut saya macan di sini hanya sebagai salah satu perwakilan aja seperti itu. Banyak sekali hal yang seperti kata Bang Aryan tadi, bahwa manusia itu sudah sangat serakah seperti itu ya, yang tidak memperhatikan alam lagi. Karena pada hakikatnya sebenarnya alam itu bisa menjaga keseimbangannya sendiri seperti itu, tapi karena manusia yang bersifat serakah tadi, maka hal itu jadi tidak seimbang lagi ekosistem di alam ini. Mohon maaf sebelumnya. Sebentar ya, ada panggilan. Kak Fida. Ya Kak. Oh, Maaf. lanjut. Ya, saya lanjutkan. Izin off kamera ya Kak. Ya. Jadi menurut saya seperti itu, bahwa pada cerpen macan ini itu merupakan kritik sosial terhadap perilaku masyarakat yang sudah tidak yang sudah tidak memperhatikan alam sekitar seperti itu, yang kalau di sini digambarkan pemburuan liar seperti itu. Dan ini hanya cerita tentang macan ini hanya perwakilan saja terhadap permasalahan yang sangat banyak sekali gitu, yang terkait tentang manusia dan lingkungannya. Jadi itu mungkin pandangan saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita minta pandangan dari peserta, yaitu dari Bu Nirma. Bu Nirma hadir? Belum, sebentar, lanjut dulu. Atau ke Bu Tina dulu? Ya Mbak, terima kasih. Kalau dari pandangan saya termasuk orang awam lah ya, kalau membaca cerpen, apalagi sudah cerpen sekelas Kompas, itu kayaknya bagus saja semuanya, bagus. Terutama yang paling saya suka itu dalam pemilihan kalimat-kalimatnya terasa lebih puitis, terutama dalam penggunaan kata rembulan misalnya. Dalam kalimat-kalimat, ada beberapa kalimat beliau menggunakan kata rembulan, misalnya dalam mungkin untuk menghilangkan ketakutan dalam kegelapan tanpa rembulan. Kemudian ada malam tanpa rembulan semakin kelam. Kemudian ada lagi kalimat yang memakai kata rembulan, malam berhujan tanpa rembulan. Kemudian kalau dilihat dari lead-nya, saya setuju dengan pendapatnya Bang Ilham tadi, kalau lead itu menggambarkan di situ konflik tokohnya, memang saya pikir juga tidak seperti itu, tapi cukup menimbulkan penasaran bagi saya pembacanya. Selanjutnya untuk pesan dan kritik, saya pikir ini sudah tersampaikan melalui cerpen ini, kritik tentang keserakahan manusia, ya. Kemudian pesan yang ingin disampaikan juga tentang lingkungan, perlindungan terhadap hewan liar. Nah, itu saya pikir sudah tersampaikan. Demikian Mbak dari saya, terima kasih.
Ya, baik, terima kasih Bu Tina yang telah memberikan pandangan dan pendapatnya. Kemudian untuk selanjutnya kita minta pandangan dari Ibu Laila. Kepada Ibu Laila disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Nur Hafida yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk juga mengomentari tentang cerpen Macan karya Seno Gumira ini ya. Sebagai orang yang awam tentang ilmu mengenai cerpen, tadi berulang kali saya baca dan baca. Menurut kesimpulan saya, pada cerpen Macan ini ada semacam pesan sosial di mana sebelumnya mohon maaf off kamera karena ada Zoom satu lagi. Ada pelatihan tentang ini sekolah sasaran POP, program organisasi penggerak. Jadi ada pesan sosial yang ingin disampaikan oleh si penulis mengenai bahwa keserakahan seperti kata kawan-kawan yang lain itu bisa saja terjadi terhadap semua kita-kita. Dan seringkali keserakahan itu dilakukan oleh manusia. Manusia yang tidak pandai bersyukur, manusia yang kadang melampaui batas. Bahkan sampai kadang-kadang ekosistem pun dengan dengan sembarangan, dengan dengan sekehendak hati mereka hancurkan tanpa memikirkan kelanjutan hukum alam yang akan harus terus berjalan, bahwa harus ada rantai makanan yang harus terjaga, kemudian harus ada kelangsungan hidup dari jaringan dan rantai makanan tersebut. Nah, jadi biasanya macan atau makhluk yang berupa binatang itu hanya akan menyerang manusia apabila kehidupan mereka terganggu. Mereka tidak akan mengganggu jika tidak terganggu. Lain dengan manusia kadang-kadang mengganggu orang lain hanya karena rasa iri, rasa dengki, dan sebagainya. Kemudian dari cerpen ini tadi saya melihat juga bahwa Macan sebagai tokoh utama di sini memiliki naluri seperti manusia yang tidak tega terhadap sesuatu, sementara manusia tega. Terlihat dari tulisan di dalam cerpen ini masih ada pasangannya, kemudian betinanya nanti pasti akan membalas dendam. Kemudian pasti ada lagi nanti anaknya yang akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, berarti kan manusia itu berpikiran bahwa harus habisi saja, nanti dia daripada dia balas dendam dan sebagainya. Sementara si Macan di dalam cerita ini, walaupun dia di akhir cerita, di ending cerita saya melihat, tapi sudah terlambat. Barangkali saja mungkin di ending cerita ini dia benar-benar menerkam si pemburu bayaran tadi. Namun, kalau saya lihat lagi di sini, ada makhluk bayi yang kemudian dia tidak tega, karena bayi itulah makanya dia setelah itu tidak mau lagi membunuh manusia, walaupun sebenarnya dia bisa. Mungkin segitu saja tanggapan dari saya, dengan segala keterbatasan, dengan segala jangkauan pemikiran yang mungkin hanya sekedarnya itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam telaah ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laila Surya yang telah memberikan pandangannya mengenai cerpen Macan ini. Kemudian kalau untuk peserta selanjutnya kita minta kesediaan dari Bu Gustri untuk menyampaikan pandangannya terhadap cerpen Macan SGA ini. Halo?
Bu Gusri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf sebelumnya. Ya, saya melihat, saya baru membaca juga sih sebenarnya karena tadi ada sedikit banyak sih ada yang dikerjakan dengan anak-anak. Jadi baru baca sebenarnya dan kalau setelah saya baca dari cerpen ini, ya ini memang terkait dengan permasalahan lingkungan ya, di mana memang di sini ada semacam permasalahan lingkungan dan memang kalau dilihat di awal ini terkait dengan hukum alam ya, di mana memang di hutan itu kan ada semacam hukum rimba, di mana yang berkuasa yang paling berkuasa dialah yang menang seperti itu. Dan di sini saya belum selesai sih bacanya, mohon maaf sekali gitu ya. Saya belum ketemu titik di mana yang disampaikan sama Bang Ilham tadi, di mana sang macan ini kehilangan pendampingnya, kehilangan pasangannya seperti itu. Jadi saya belum bisa secara berkeseluruhan untuk memberikan umpan balik, memberikan tanggapan terkait dengan cerpen ini. Cuma memang di awal saya melihat bagaimana sebuah permasalahan lingkungan, sebuah kerakusan, sebuah kerakusan manusia gitu, berbeda dengan hewan itu dia memburu memakan itu kan untuk dirinya bisa makan seperti itu, untuk mengenyangkan perutnya. Dan kalau manusia itu tidak pernah habis ya rasa ingin dia miliki itu. Mendapatkan sedikit dia ingin banyak, mendapatkan banyak dia nggak puas seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Vida. Terima kasih. Ibu Gustri yang sudah memberikan pandangannya. Kemudian untuk peserta selanjutnya kita minta kesediaan dari Bu Nirma. Tadi udah bisa bergabung. Bu Nirma, dipersilakan. Oke. Mohon maaf, sok sibuk sekali malam ini. Terima kasih Kak Nur Hafida dan juga teman-teman. Saya sudah pernah membaca cerpen Macan ini atas rekomendasi siapa ya? Saya lupa. Mbak Navia atau Bang Arlen itu. Cuman lupa lagi gitu. Lupa isinya apa. Ketika tadi saya membaca sekilas tentang ini, yang saya tangkap adalah dari cerpen ini, jujur ya, interpretasi saya adalah bahwa seorang SGA ini bukan benar-benar menceritakan tentang macan. Kalau interpretasi saya, beliau ingin menceritakan tentang bagaimana manusia itu sebenarnya lebih binatang daripada binatang itu sendiri begitu. Ada pada satu titik manusia itu lebih tidak punya rasa humanis gitu. Bu Nirma, suaranya termute, Bu. Bu, suaranya belum kedengaran. Ketutup ya? Iya, Bu. Dari tadi ini saya cuap-cuap nggak kedengeran?
Nggak dengar. Allahu Akbar. Diulang lagi. Ya Allah. Online-nya. Baik, terima kasih Kak Nur Hafida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sedikit ya interpretasi saya mengenai cerpen ini. Sebenarnya cerpen ini mungkin saya sudah baca 2 atau 3 kali. Direkomendasikan kalau tidak salah oleh Mbak Navia atau Bang Arlen, saya lupa. Yang jelas dari kegiatan Duta Cerpen ini. Hanya karena faktor umur mungkin ya, jadi lupa lagi isinya apa. Setelah saya baca sekilas tadi, yang jelas interpretasi seorang SGA tidak murni benar-benar menceritakan seekor macan gitu. Saya melihat kalau penulis-penulis hebat itu ada sesuatu di sebaliknya gitu. Ada makna tersirat dari sebuah cerpen dan saya suka mengulik-ngulik itu sebenarnya. Menurut saya cerpen ini tentang semacam apakah itu bukan sarkas ya, sindiran mungkin bahwa manusia pada suatu ketika itu lebih binatang daripada binatang itu sendiri. Ketika binatang itu membunuh itu untuk kebutuhan hidupnya gitu, untuk makan, untuk menyambung hidupnya. Sementara manusia membunuh itu untuk kesenangan. Karena sampai ke pasangan, sampai ke anak-anaknya tanpa punya rasa peri kemanusiaankah atau ya tidak punya rasa humanisme begitu, tidak mempertimbangkan bahwa hewan ini punya pasangan, punya anak begitu ya. Sementara kalau harimau sendiri kan tidak gitu. Kemudian saya kira cerpen ini adalah semacam sindiran bagaimana manusia itu dari seekor macan, artinya dari binatang. Misalnya ya, saya tertarik dengan tadi ada kambing yang diterkam penghuni rimba jumlahnya tidak seberapa dibandingkan pencurian ternak dengan mobil box. Artinya seekor macan yang menerkam kambing begitu, itu tidak seberapa dibandingkan manusia yang melakukan pencurian ternak dengan menggunakan box. Berarti kan manusia itu sebenarnya lebih hewani gitu daripada hewan itu sendiri. Jadi menurut saya cerpen ini menyindir manusia-manusia yang berperilaku lebih daripada binatang, kerakusan terhadap duniawi begitu ya, dalam banyak ya, kalau menurut saya itu interpretasi saya adalah cerpen ini menyindir kita manusia untuk menyindir manusia yang berperilaku tidak sewajarnya atau yang melebihi dari binatang itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Kak Nur Hafida, interpretasi saya yang sangat terbatas ini. Baik, terima kasih kepada Bu Nirma yang telah menyampaikan interpretasinya mengenai cerpen macan dari SGA ini. Kemudian untuk selanjutnya, karena tadi dari pemateri sudah, dari para peserta juga sudah, nah sekarang kita buka untuk diskusi 2 arah untuk lebih mengulik lagi tentang cerpen macan dari SGA ini. Bertanya boleh ya? Boleh Mbak. Boleh Bu. Ya silakan Bu. Baik. Nah, ketika dalam kegiatan dalam proses belajar kami ada maknanya. Nah, di dalam cerpen ini, termasuk juga cerpen-cerpen yang saya baca di Kompas, itu misalnya begini, ada hus, hahaha. Apakah itu semacam dialog?
Putus ya? Iya, maaf Bu Nirma, suaranya Putus-putus ya? putus-putus. Oke, saya off cam aja. Beberapa waktu lalu kan kami belajar, yang saya pelajari di kelas ini adalah dialog itu sesuatu yang menjadi bagian dari cerpen gitu. Nah, di dalam cerpen Macan ini kan ada ada kalimat hush, hahaha, sampai 3 kali. Nah, apakah itu juga termasuk pada sesuai nggak itu dengan teori pada dialog yang sudah dipelajari begitu? Oke, baik Bu. Mungkin langsung untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nirma, mungkin ke Bang Ilham untuk pertanyaannya tentang penulisan dialog itu apakah sudah benar sesuai dengan yang ditetapkan atau ada kebolehan tersendiri untuk membuat yang seperti itu. Silahkan Bang Ilham. Ya baik, Nur Hafidah, terima kasih atas waktunya. Baik, Teh Nirma, ini tentang itu ya, tentang hahaha yang ya saya juga baca ini yang pada cerpen SGA ini. Kalau kita lihat dari kan kemarin itu di Duta belajar tentang dialog itu kan ada pembagiannya, ada yang percakapan, ada yang dialog begitu ya. Kalau kita lihat di sini, kalau penggunaan hahaha itu yang berkali-kali itu bisa digolongkan kepada percakapan jatuhnya. Tapi kalau kita lihat apakah ini dibolehkan atau tidak, sebenarnya sepengetahuan saya tidak ada larangan yang melarang untuk penggunaan seperti ini. Justru ini bisa sebagai sebuah ekspresi dari penulisnya bahwa itu adalah sebuah bagaimana ia mencairkan suasana pada dialog tersebut, pada interaksi tokoh itu gitu. Jadi ini bukan sebuah sebuah sesuatu yang dilarang, sebuah kesalahan atau apa. Kalau di sini sih saya memang melihat ini salah satu ciri khas dari SGA-nya yang menggunakan hahaha ini nggak pada cerpen dia ini saja gitu. Tapi di cerpen-cerpen dia yang lainnya, dia juga sering menggunakan percakapan seperti ini. Iya. Tentunya cakupannya, porsinya lebih luas lagi karena di sini ini dia mencoba membuat sebuah gurauan, guyonan begitu ya. Cuma mungkin karena ceritanya ini berjalan terlalu serius, jadi ya SGA-nya cuma bisa berguyon sampai mencairkan suasana jatuhnya, mencoba mencairkan suasana pada setting tersebut sampai di situ gitu. Jadi kalau pada cerpennya dia bisa lebih konyol lagi, bisa lebih berekspresi lagi. Jadi ya sah-sah saja sebenarnya. Terus ini juga itu ya lebih ke ciri khas saja sih kalau yang terdapat pada cerpen SGA ini. Jadi kalau saya lihat SGA ini khasnya ini juga penggunaan kata rembulan. Di sini kan di cerpen ini juga dia menggunakan bukan bulan ya, rembulan. Jadi memang dia tuh memang identik dengan menggunakan kata-kata rembulan seperti pada cerpen-cerpennya yang lain gitu ya. Kayak rembulan di dalam cappuccino itu ya. Itu nyaris tidak ada kata nyaris penggunaan rembulan ini digunakan oleh SGA bahwa ini adalah dia banget gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dulu, Teh Nirma. Saya kembalikan dulu kepada Vida ya, ke moderator. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Bang Ilham. Terima kasih Bang Ilham telah menjawab. Kemudian gimana Bu Nirma, sudah terjawab pertanyaannya? Iya, terima kasih. Oke, baik. Kemudian karena ini kita lihat udah ada bergabung Pak Bambang Karyawan. Assalamualaikum Pak Bambang. Belum aktif ya. Assalamualaikum Pak Bambang. Mungkin masih belum aktif Pak Bambangnya. Jadi kita buka diskusi lagi bagi teman-teman, ada yang mau didiskusikan tentang Macan SGA ini, dipersilahkan. Tanya Kak. Oh, Mbak Pamula. Iya. Oke, silakan. Aku tanya sama Bang Ilham, Bang Yudi,
Bang Arlen ya yang lebih memahami gimana tipenya si SGA ini. Aku tuh dari yang paragraf pertama, kalau paragraf pertama sama akhir itu paham, tapi nyambunginnya itu apa ini ya? Alurnya maju mundur kah gitu. Soalnya yang di sini yang habis merunduk semak-semak ini kan kayaknya ini yang diomongin simbahnya ini simbah siapa? Simbah yang perempuan betina atau jantan gitu. Apa ini alur maju mundur? Soalnya di belakang yang atasnya itu kan nggak mau memangsa manusia karena udah habis kena rusa atau kijang tadi itu ya. Di bawahnya yang nerekam siapa? Pemburunya itu anak pemburu gitu kan. Nah terus soal simbah tadi yang dibilang Bang Arlen atau Bang Ilham tadi ya. Jadi kalau di Jawa tuh harimau tuh memang sebutannya simbah, ibaratnya tuh raja hutan, penguasa hutan gitu. Makanya simbah gitu dibilang mereka tuh. Kami pun bilangnya simbah gitu. Mungkin itu. Si SGA tuh kan orang Jawa ya. Iya Bang ya. Jadinya itulah kenapa dibilang simbah. Lekat gitu simbahnya. Nah inilah yang alur tadi tuh Bang, apa aku nggak nyimak Bang Ilham ngobrolin soal alurnya si cerpen ini tadi, karena mungkin sambil-sambilan lah. Jadi alurnya tuh alur maju atau mundur sih gitu. Dari kemarin memang bingungnya ini, nggak dapet celahnya ini maju atau mundur gitu. Kok kayak nggak nyambung di tengah-tengah gitu. Itu aja sih, terima kasih Bang ya. Ya baik, yang jawab pertama berarti Bang Ilham dulu. Setelah itu baru ke Bang Arlen ya. Gitu ya Mbak ya, 3 tadi. Iya. Iya Bang Ilham silakan. Ya baik, Mbak Pemula. Kalau alur ya, tadi kayaknya saya nggak menyinggung alur sih, tapi ya sebenarnya saya pun juga masih meraba-raba ya. Ini kalau dibilang maju mundur ya bisa ada, dia kan ada flashback-nya ini kalau kita lihat flashback-nya bagaimana harimau yang jantan ini dia harimau yang betina ini dia kehilangan harimau yang jantannya, itu salah satu flashback-nya. Tapi kalau kita runut pertama ini kan alurnya ini tentang orang pandangan si harimau betina itu, dia melihat orang-orang yang melintasi hutan. Lalu kemudian ceritanya ini, alurnya ini berlanjut kepada apa sih ini yang namun bukanlah ketakutan atas habisnya kambing, kepada kehidupan manusianya. Itu yang coba sih yang di flashbackkan SGA, lalu kemudian setelah itu flashback lagi kepada kehilangan si betina ini, kehilangan pasangannya. Lalu berarti ada 2 flashback sih kalau saya lihat di sini gitu. Lalu baru setelah flashback kepada si simbah harimau yang betina ini, barulah kemudian dia kembali kepada ending dari cerita yang diceritakan di awal. Kalau saya melihatnya sih begitu sih Mbak Pam. Coba Mbak Pam mungkin ada yang mengganjal lagi yang mungkin bisa disampaikan. Yang tadi itu mikrofonnya off. Ini backsoundnya Cokro nyanyi, mohon maaf. Kayaknya iya Bang, flashbacknya itu yang kancil-kancil tadi tuh ya mungkin ya, sosial tadi tuh kan. Sebenarnya banyak penjarah pemburu yang ini sih, dari pemangsanya tuh lebih banyak pemburu-pemburu gitu dibanding si macan kan. Iya. Macannya yang ngabisin kambing gitu kan. Berarti yang lead itu masa sekarang ya. Yang ending itu masa dulu. Iya, Mas. Iya. Enggak. Iya, lead-nya masa sekarang. Lead-nya juga masa sekarang. Ya endingnya memang keren sih. Terlambat gitu ya, keren banget. Sama baca cerpennya si Eka Kurniawan yang Sumur itu juga gitu, endingnya tuh ya Allah keren gitu. Oke, itu saja. Mungkin Bang Arlen nanti bisa lebih runut Bang, boleh. Makasih Bang Ilham ya. Iya, sama-sama Mbak.
Ya, baik. Untuk selanjutnya mungkin Bang Arlan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Pamula mengenai alur. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Alurnya sih, apa namanya, di beberapa bagian kita melihat di situ ceritanya bergerak maju ya. Berarti alurnya maju. Terus di situ ada flashback. Berarti dia mungkin boleh diartikan itu mundur. Jadi apa namanya, seperti bilang Mbak Pamula tadi, di mana sih alurnya? Sebenarnya ada beberapa bagian sudah tepat kok yang Mbak Pamula bilang. Apalagi sudah disampaikan juga Mas Ilham tadi. Di situ ada flashback beberapa. Jadi alurnya sudah terjawab. Apakah alurnya itu maju atau mundur, maju mundur. Ya itu yang terjadi di dalam cerpen Macan. Oke Mbak Pam, udah? Oke, pas berarti tadi itu ya analisanya. Nggak ada yang kalau kita bicara alur ya memang sudah seperti sampai Mas Ilham juga. Saya apa namanya, berpikiran juga hal yang sama gitu. Nggak ada yang apa namanya, hal yang begitu apa boleh dibilang ya, alur yang liuk-liuk gitu ya, enggak juga. Iya. Tapi memang di akhir bisa dipahami maksudnya ya gitu. Ya, alurnya ada orang bilang sekarang alur spiral gitu kan. Gitu. Berputar-putar ceritanya, satu paragraf A lalu ke Z dulu, B lagi, X lagi gitu-gitu. Enggak. Jadi cerita ini cukup bisa dimengerti kok kalau kita tuh sering baca cerpen Macan ini bisa dinikmati kok, dipahami kok dengan sekali baca. Gitu aja mungkin. Nggak cukup kalau aku sekali baca Bang. Ya itu karena ada si bocahnya mengganggu tuh si Cokro. Nggak, ini emang udah dibaca berkali-kali loh Bang, beneran. Pikir ini alurnya apa, terus apa hubungannya, diulang lagi endingnya tuh apa lah. Nah, jadi mungkin informasi juga nih buat teman-teman ya. Ya mungkin buat diri saya sendiri juga. Biasakanlah diri untuk banyak-banyak baca ya. Saya salut sekali tadi Mas Ilham tuh, dia punya buku kumpulan cerpen semua ya, karya-karya. Jangan-jangan dari pertama si Mas CSGA berkarya aja dia punya kayaknya tuh. Jadi itu bagus banget yaitu untuk pembelajaran bagi kita untuk memahami bagaimana apa namanya sebuah karya gitu. Dan bukan hanya SGA, juga mungkin banyak penulis-penulis tanah air yang dengan karakter berbeda-beda, dengan style atau gaya yang berbeda-beda, itu akan menambah wawasan agar pengetahuan kita terhadap apa namanya literasi bacaan kita tuh juga akan nambah gitu. Jadi ada kadang-kadang cerpen tuh cuman memang simple tapi menohok banget gitu. Kita langsung nggak harus apa namanya bertanya-tanya banget ini tentang apa sih gitu. Itu akan terjadi kalau kita banyak baca. Tapi kalau kita jarang baca cerpen sehingga disuguhkan dengan tema-tema yang sebenarnya keseharian, kita juga bingung memahami gitu. Itu biasanya terjadi karena memang jarang baca cerpen gitu. Nah, contoh misalnya apa ya, kemarin ini di luar Macan ya, tapi sebentar saja kok, sekilas saja. Mungkin teman-teman bisa baca, ada cerpen judulnya Nima. Singkat banget judulnya Nima, nama orang itu masuk dalam cerpen terbaik Kompas juga, tapi tahun-tahun 90-an, tapi seru banget. Judulnya Nima, pengarangnya penulis ini juga sih, dia background dia wartawan, Abah Marjani ya. Udah sesepuh juga. Dia bercerita tentang TKW ya, nama TKI atau TKW TKJ wanita ini Nima, dia kerja di Jepang. Coba baca itu. Oke Bang, udah aku share linknya cerpen Nima ke Duta. Bang Aron kayaknya ini deh. Oke, maaf ini jaringan. Jadi saya persingkat aja. Jadi bagaimana itu judulnya Nima ya. Judulnya Nima, karya Abah Marjani, terbaik Kompas. Itu bagaimana kita bisa belajar dari situ hal-hal yang menurut kita sudah lazim atau biasa, ternyata ada hal di luar dugaan di bagian endingnya. Nah, itu salah satu contoh judulnya Nima. Mungkin itu saja sih dari saya ya. Intinya banyak-banyak baca sehingga nggak bingung. Tapi kalau memang cerpen itu memang butuh interpretasi, misalnya multitafsir, ya memang kadang-kadang
kita harus baca ulang. Ya dari situ juga kita terus memperdalam, mengasah intuisi juga mungkin di situ ya, untuk memahami pesan apa sesungguhnya yang hendak disampaikan oleh penulis, terutama untuk cerpen-cerpen yang ada di Kompas. Oke, kembali ke Nur Hafidah. Baik, terima kasih Bang Arlen. Yuk. Kemudian untuk selanjutnya kita buka lagi diskusi, barangkali ada yang masih ingin bertanya tentang cerpen Macan dari SGA ini, dipersilahkan. Pak Bambang atau Bang Fatromi? Ada. Oh, apa? Saya boleh menyapa ya, ada Pak Bambang. Selamat malam Pak Bambang, Mas Fatromi juga. Boleh, ya santai kita ya. Ya Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam, masih di mobil. Lanjut aja menikmati uraian dari para pakar nih. Gelap kan? Lanjut aja. Gelap. Hati di jalan Pak. Ya, lanjut. Baik, untuk Bang Fatromi kayaknya keluar tadi ya. Iya, live lagi tuh. Bang Arlen makan apa? Kita buka diskusi aja lah ya Mbak ya, yang bagi yang mau bertanya disilakan, yang masih pengen dibahas gitu. Mbak tanya lagi, Mbak paham. Ya teman-teman semuanya, kita juga sambil belajar loh sebenarnya ini. Iya benar. Apa itu? Ya itu ending. Tapi konfliknya dapet, endingnya dapet ya, heran aku. Padahal singkat gitu kan. Endingnya itu mati bukan sih pemburunya? Bener ya? Kalau menurutku ya teh terlambat. Ya kan? Dia Bisa aja yang terlambat membalikan badannya gitu kan? Sudah terlambat gitu kan. Karena intuisi pemburunya pun nggak hilang gitu kan, meskipun lagi nimba udah capek gitu kan dari memburu kan. Itulah yang bikin bingung tuh, cerpennya ini alurnya gimana lah gitu. Bisa jadi itu tuh kayak ya memang pembalasan dendam sih, si suaminya dibunuh kala itu gitu kan. Diam-diam dia menyelinap ke si rumahnya adanya satu. Menurut Bunda pemburunya mati, tapi terus kan melihat bayi itu dia terkenang lagi dengan bayinya. Makanya nafsu membunuhnya tuh setelah itu tuh reda, tidak mau dia membunuh. Makanya situ nanti pesannya tuh kayaknya jiwa kemanusiaan binatang itu kadang-kadang lebih manusiawi binatang daripada manusia itu sendiri. Manusia kadang-kadang lebih serakah daripada binatang. Kalau Bunda begitu. Oh iya, kalau Bunda begitu berarti ini bisa jadi yang terakhir itu setelah melihat anaknya dia nggak mau bunuh lagi, jatuh di cerpen yang di atas ya, leadnya ya, makanya dia nggak minat lagi membunuh gitu ya kali ya. Iya, kalau Bunda gitu kayaknya, soalnya di situ ada bayi gitu kan. Iya, sama dengan dia baru melahirkan si bayi gitu kan. Iya. Ini yang baru datang siapa ya? Arisa. Siapa? Oke, ada teman-teman, ayo silakan mengungkapkan apa ya? Cerpen ini cerpen terbaik Kompas. Gimana sih Bang Arlen kemarin itu seleksinya, kalau cerpen terbaik Kompas tuh Bang? Maksudnya pemenang ya? Dia itu pemenang di tahun ini gitu kan. Jadi dari sekian banyak cerpen di Kompas, cerpen SGA itu yang terbaik gitu ya. Terbaik di antara yang terbaik gitu Bang Arlen. Suaranya ada. Mute. Bang, suaranya belum. Masih mikrofon masih off. Tuanku Abimana, Pam. Ya. Mana sih pemilih cerpen itu loh gitu. Maksudnya itu yang terbaik di antara terbaik pilihan cerpen Kompas gitu ya selama satu tahun gitu. Betul Mbak Pamela. Iya, selama setahun. Kompas ini kan punya ritual ya, maksudnya atau punya tradisi setiap tahun akan memilih cerpen-cerpen terbaik selama setahun itu gitu, setahun berjalan. Nah, dan biasanya akan diumumkan di tahun berikutnya gitu. Dan akan dipilih, kalau ribuan nanti diperas jadi ratusan, diperas lagi jadi beberapa yang terbaik. Biasanya paling maksimal itu yang mungkin belasan ya.
Kalau ada yang sampai berapa dulu, mungkin belasan sih biasanya atau 20 paling maksimal kalau nggak salah ya. Tapi intinya itu disaring oleh dewan juri yang sangat kompetitif, baik dari internal Kompas sendiri atau juga diundang pakar-pakar sastra yang lain, atau kadang-kadang juga melibatkan akademisi itu dari UI misalnya ya. Nah, seperti itu. Dan Mas SGA ini salah satu boleh dibilang maestronya ya, karena dia satu atu-atunya yang sudah 4 kali terpilih untuk jadi yang terbaik, udah yang keempat kalinya ya. Dan itu beliau jadi covernya, kemudian dibukukan, dan udah keempat kalinya judul beliau itu untuk jadi cover yang terbaik Kompas, seperti itu. Jadi apa namanya, jadi teman-teman sih kalau menurut saya sih sangat dianjurkan mungkin ya untuk membaca karya-karya bukan hanya Kompas ya, di Tempo juga ada ya, atau juga di media Indonesia, di Republika, di platform media sosial juga banyak banget ya. Tapi kenapa kok Kompas lagi? Karena sejauh ini apa namanya, para sesepuh penulis tanah air ini sepakat itu Kompas ini masih yang terbaik, salah satu yang terbaik sebagai tolak ukur untuk pergerakan mungkin kemajuan sastra tanah air untuk cerpen. Nah, mungkin begitu. Di yang online-nya juga ada ya Kompas ID ya, dia terbit malah 2 kali sekarang, hari Kamis sama hari Sabtu. Sama Minggu ya, Kamis sama Minggu ada dua sekarang dia bikin apanya gitu, kesempatan untuk dimuat. Kalau untuk yang cetaknya memang tetap hari Minggu. Nah itu mungkin karena kenapa? Kalau saya sih sering mengikuti Kompas ini, saya melihat sendiri gini, dia selalu pertama yang unik yang dicari itu ya. Saya pernah kemarin ada chatting singkat aja sih dengan salah seorang kru atau boleh dibilang wartawan sekaligus juga nulis cerpen di Kompas, itu Mas Hilmi Faik ya. Kalau teman-teman cari itu Mas Hilmi Faik gitu. Jadi apa namanya, simpel saja, memang Kompas ini akan mencari yang unik, terus juga dengan tema-tema terutama kayak keberagaman. Nah, itu sangat Kompas banget, tema-tema sosial dengan keberagaman seperti itu. Kalau kita dengarnya sih gampang ya, tapi begitu dicoba ternyata itu sangat tidak mudah. Nah, mungkin itu aja sih dulu sementara Mbak Norvita. Ya, makasih Bang Arlen. Kemudian selanjutnya mungkin masih ada yang mau didiskusikan ya, yang masih mengganjal tentang cerpen Macan dari SGA ini, cerpen terbaik Kompas. Silahkan kepada teman-teman untuk disampaikan. Nur. Ya, silakan Bu. Nur, Bunda kan tadi ada baca ini ya. Pada suatu hari langsung didekatinya sesuatu di atas tikar, sesuatu di balik kain yang bergerak-gerak. Bagi makhluk besar yang lapar, makhluk kecil bisa terlihat sebagai santapan. Lantas terlihat olehnya bayi manusia itu, menatapnya sambil tertawa-tawa. Hanya makhluk manusia yang bisa tertawa di dunia ini, dan itu membuatnya tertegun. Itu mungkin yang tadi membuat Bunda beranalisa seperti yang tadi, bahwa setelah melihat ini dia tertegun. Itu kan dia mungkin teringat pada anaknya yang sebelumnya itu kan, di mana anaknya itu kehilangan bapaknya, kan kehilangan bapaknya, pasangannya tadi kan yang dibunuh. Kemudian kan dia kan membunuh si pemburu bayaran tadi ya, melihat anak bayaran yang sakit panas, kemudian melihat bayi yang tertawa ini, maka nafsu membunuhnya setelah itu berkurang. Kenapa di sini ada tulisan juga katanya ini juga tidak dilakukannya, ia hanya merunduk dan mengintai, ia tidak berniat membunuh manusia, bahkan tidak satu makhluk pun selain yang dibutuhkannya untuk menyambung kehidupan. Dari situ juga kesimpulan dari Bunda. Mungkin itu kesimpulannya. Entah pendapat yang lain, kalau Bunda lah begitu. Tapi apa secara sains gitu naluri binatang itu begitu? Hanya membunuh untuk secara sainsnya? Mungkin Pak Bambang ya, atau siapa yang punya keilmuan di situ? Apa binatang membunuh hanya untuk itu aja gitu? Iya. Kita tidak punya mungkin kesenangan juga. Iya tuh.
kaitannya dengan kehidupan kita juga kan. Mungkin ini kan kadang-kadang orang mengambil tokoh binatang tuh sebagai sindiran untuk manusia. Kadang-kadang kan seperti itu. Tokoh macan ini hanya sebagai sindiran pada manusia yang kadang-kadang lebih serakah daripada binatang itu sendiri. Mungkin begitu. Mungkin ada tanggapan lain. Oh, rasaku iya teh, harimau yang binatang buas itu dia memangsa ketika lapar sama merasa terancam ya. Ada peribahasa seperti membesarkan anak harimau itu ketika dia kecil baik-baik saja, besar kan Iya. diterkamnya. Kalau memelihara ya, gimana pun juga dia adalah makhluk buas gitu ya. Nah, itu. Jangan dia jawab keturunan? Kayaknya enggak. Kak Fida belum berkomentar, silakan. Gimana? Soal kehewanan kita cari dulu. Kayak gitu kan butuh riset juga ya Bang Arlen, Bang Ilham ya. Iyalah. Kalau si harimau tadi dikatakan kalau udah makan kancil nggak butuh apa-apa karena udah kenyang ibaratnya kan. Tapi si manusia yang laki udah dibunuh, mau dikuliti, masih ada betinanya gitu kan. Jadi udah dapat 1 mau 2, 3 gitu. Ya nggak sih kayak gitu nggak maksudnya ya? Kok keren ya? Iya gitu Kak. Mungkin kalau yang Enggak, mungkin untuk ini nambahin aja untuk yang dari Bu Nirma. Mungkin emang iya Bu, kalau hewan itu emang mereka melakukan sesuatu itu emang untuk kebutuhannya dia. Soalnya contohnya gini, ada di belakang rumah tuh ada pohon pisang. Nah, si kera ini ngambil emang yang sesuai dengan yang dia butuhkan aja. Terus kalau nggak dilarang, terus mereka ngambil kan seperlunya aja. Terus kalau misalnya nggak kita larang, buahnya kita tetap bisa panen gitu, walaupun mereka sudah ngambil gitu. Soalnya mereka ngambil tuh emang yang seperlunya mereka aja gitu. Menurut Fida sih itu. Tapi biasanya ya kalau binatang ya, kalau saya lihat di video ya. Misalnya kalau monyet tuh, dia kalau makan tuh kan udah makannya banyak, takut habis, ambil tangan kiri, ambil tangan kanan, temboloknya juga penuh gitu. Kayak gimana tuh? Manusia kayak gitu-gitu amat deh kalau makan. Itu karena dia kekurangan makanan Bang, tapi kalau misalnya dia di ekosistemnya dia gitu, emang dia dapat makanannya banyak sesuai dengan alamnya, dia nggak akan rakus gitu ya. Ya lihat di YouTube sih, dikasih makan kan tangan kanan, ambil lagi tangan kiri, mulut juga ngunyah gitu. Aduh. Kebun binatang tuh Bang ya. Nggak di YouTube Bang, di Unri juga ada kayak gitu monyetnya. Soalnya makanannya udah pada habis. Gitu ya. Itu ada Kak Reni, Kak Fida, mungkin Kak Reni ini meskipun terlambat bergabung tapi pasti ada lah. Iya. Mengenai SGA. Selamat malam Kak Reni, assalamualaikum. Waalaikumsalam, mohon maaf telat. Ini lagi ngapain siswa ini? Ya nggak apa-apa Kak, ini minta pendapat lah pandangan dari Kak Reni tentang cerpen macan dari SGA ini. Silahkan Kak Reni. Kalau kan udah baca tuh, kalau menurut aku sudah ya pantas lah dapat yang terbaik gitu ya. Kalau untuk sifatnya untuk harimau, kalau di kampung-kampung dulu-dulu itu kan memang seperti itu. Kayaknya harimau itu beradat gitu. Beradat itu gimana sih cara jelasinnya ya? Dia tidak akan sembarang memangsa seperti itu. Dan kayaknya di cerpen ini dapat yang itu gitu. Kayaknya untuk itu aja sih dulu. Lagi nggak konsen juga ini sambil ngelihat siswa ini. Oke, siap Kak Reni. Jadi dia membunuh atau mangsa yang memburu tuh karena ada sebabnya ya. Kak, aku izin live duluan ya. Oke. Ya, ada agenda harus keluar rumah. Terima kasih diskusinya. Dia keluar, apaan itu Yud? Enggak Kak, aku ada kerjaan Kak, ini menyangkut dapur mengepul Kak. Enggak asik kali. Banget Bang, malam minggu kerja ya. Entah itu. Izinnya, assalamualaikum, mohon maaf semuanya. Makasih. Kak Ren, kalau menurut Kak Reni itu alurnya gimana Kak Ren? Alur cerpennya Kak? Keren sih kalau menurut kakak alurnya.
Maju mundur atau maju mundur cantik. Maju mundur atau maju mundur cantik gitu. Kalau alurnya sih itu campuran ya, kalau menurut kakak itu campuran sih alurnya, karena dia ada yang lurus, terus nanti tiba-tiba dia kayak bercerita tapi nggak jelas gitu, nggak, kan kadang ya kelihatan sih piawainya menulis cerpen gitu ya. Kalau kayak kakak nulis itu ya kan nampak dia kalau dia memang alurnya ada kilas baliknya tuh kelihatan gitu. Kalau ini kayaknya halus sekali mainnya gitu kan, jadi kita nggak ngerasa gitu kalau itu kayaknya kilas balik dia gitu. Itu sih. Iya, sip. Kak, berarti cerpen yang bagus itu yang nggak kerasa alurnya gitu, yang bikin kita bingung atau gimana? Sampai nggak merasa atau gimana? Ya benar, katanya kan kalau puisi semakin bingung orang, semakin bagus puisinya. Apakah cerpen juga gitu? Semakin orang bingung memahaminya, semakin bagus juga? Perlu baca cerpennya Bang Arlen kayaknya. Bang Arlen kasih link cerpen Bang Arlen lah Bang, yang waktu itu Bang, beneran deh. Bang Arlen dulu nulis di ini ya, Aneka atau Anita gitu ya? Iya enggak? Bukan ya? Bang Arlen, silakan dijawab. Atau Anida? Iya, Bu. Gimana? Bang Arlen nulis cerpen di Anida, Aneka atau iya. Iya. Iya, di Anida, benar. Oh iya, berarti benar namanya. Benar. Saya dulu suka baca itu. Iya, Bu. Ya, dilanjut. Ya, jadi gimana tadi? Nah, ini harus 2, Bro. Itu Kak Harit Salim, coba dipersilahkan. Ya, kepada Mbak yang bahas dulu nggak yang tadi yang alur tuh tadi masih gantung. Bagusnya yang apa? Yang alur. Bagusnya yang bikin bingung kan atau yang gimana tuh tadi? Kak Reni sih. Kayaknya Bang Arlen lebih kompeten deh jawabnya yang ini, kan suhunya ada gitu kan. Kalau kayak kita nih kayaknya masih mentah gitu kan. Tapi kalau di sependek pengetahuan kakak gitu kan, sebenarnya karya sastra itu semuanya bagus sih gitu kan. Apakah kelihatan alurnya jelas, apakah yang membayang seperti ini gitu, itu kan sebenarnya tergantung interpretasi kita yang baca gitu. Karena sebenarnya pemahaman kita ketika mengatakan karya orang nggak bagus, itu kan sebenarnya pemahaman kita yang belum nyampe gitu kan. Karena kalau kita bingung kan cenderung bilang malas bacanya, pusing, nggak ngerti, nggak enak, nggak asik gitu kan. Untuk orang yang paham sastra justru seperti kata Bu Nirna tadi gitu kan, dia akan mengatakan bahwa semakin dia pusing, dia akan semakin tertarik dengan karya itu gitu. Jadi kalau kita bertanya apakah bagus atau tidak, itu kembali ke yang baca gitu. Biasanya kalau semakin tinggi pemahaman dia pada karya sastra, memang untuk yang mudah ketebak, ya dengerin aja Bang Arlen kalau ngasih kalau ngasih masukan ya Bang Arlen ya, kalau gampang ditebak ceritanya apa ini gitu kan. Jadi Iya Mbak, iya Bu Reni. Iya, kalau kita yang pemula nih kayaknya semakin kita paham bahasanya semakin ringan. Oh ini asik nih, ini kayak gini ceritanya nih gitu kan. Jadi agak susah sebenarnya kita menjawab cerita yang bagus itu seperti apa sih gitu. Itu kan tergantung lagi-lagi kayak kata senior-senior kita di sini, bahwa karya sastra itu kan kembali pada selera pembacanya gitu. Jadi kita tidak bisa katakan oh ini bagus, ini nggak bagus, itu nggak bisa. Jadi tergantung siapa yang baca gitu. Itu sih tidak kalau menurut kakak gitu kan. Iya, makasih Kak Reni. Kemudian untuk Bang Arlen, gimana Bang pendapatnya tentang itu tadi? Ya benar sih kata Bu Reni, bagus tidak atau apa namanya nih? Ini cerpen keren nih, menarik nggak menarik, itu memang sangat terpulang sekali kembali kepada tingkat pemahaman atau literasi seseorang terhadap bacaan. Kalau jam terbang bacanya, saya pikir bukan hanya jam terbang nulis ya, berkarya. Jam terbang baca juga perlu diperbaiki ya menurut saya. Iya benar. Terutama bagi teman-teman saya juga mungkin dalam hal dunia literasi, khususnya di sini cerpen.
Kenapa? Karena dengan banyak membaca kita jadi tahu ya banyak hal mungkin selain dari unsur-unsur cerpen ya, kalau kita kembali ke materi beberapa minggu-minggu sebelumnya, karena setiap penulis ya, apalagi kalau kita contoh kita ambil dalam hal ini cerpen-cerpen Kompas, kita kan sudah tahu kalau cerpen-cerpen Kompas itu pasti punya suatu keunikan gitu loh. Kalau nggak mungkin dia tayang untuk sekelas Kompas gitu. Ini tanpa mengecilkan arti karya-karya yang dimuat di media lain ya. Tapi Kompas ini selalu gitu, dia akan punya kekuatan tersendiri sehingga dia tayang. Nah, salah satunya aja misalnya dia biasanya akan cenderung mengangkat isu-isu yang sedang atau tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu hal yang sangat nampak banget. Walaupun ada tema-tema mungkin yang agak-agak nggak tengah on atau tengah hot di masyarakat, tapi biasanya ada akan akan nggak jauh-jauh lah gitu, atau momen-momen atau peristiwa tertentu. Nah, misalnya nih bulan November, ini biasanya aura-aura kepahlawanan mungkin bahasa saya. Nah, biasanya akan terjadi tuh dalam bulan-bulan ini, dalam ada 4 minggu misalnya. Nah, salah satunya nanti ada aroma-aroma seperti itu biasanya, aroma perjuangan, tema-tema seperti itu. Nah, kalau kita minim pengetahuan kita baca, misalnya malam ini baru dengar nama seorang Seno, baru dengar cerpen Kompas. Nah, itu kan akan ini sekali jadinya ya. Kita tidak menyalahkan, tapi kan kurang seru aja gitu loh. Nantinya kalau di kurang seru jadinya kalau berbicara atau kita ulik-ulik atau kita ulas lebih jauh bagaimana misalnya Kompas dengan menampilkan karya terbaik tiap tahun ternyata dibukukan juga, ternyata ada Malum Anugerahnya, bahkan beberapa tahun terakhir nama-nama muncul penulis-penulis baru. Selama ini kan ada nama-nama besar ya, kalau teman-teman mau kayak Seno sendiri, Ahmad Tohari. Nah, biasanya kan kayak gitu, atau Kunto Wijoyo dulu ya, dengan jenis surrealisnya kayak gitu. Atau si Seno ini cenderung realis gitu. Jadi nggak susah-susah memahami gitu. Nah, itu sangat penting sekali bagi kita atau saya juga sih dalam menambah pengetahuan bagaimana seorang penulis atau maestro gitu mungkin di tanah air ini dia mengemas sebuah isu atau ide dalam sebuah karya. Nah, itu menurut saya pentingnya kita membaca karya-karya penulis-penulis yang sudah punya nama. Nah, kalau bicara tentang Seno Gumilar, selain dia pernah kayak di tahun 94 yang saya ingat itu yang pelajaran mengarang, itu saya ingat. Selain yang disebut sama Mas Ilham tadi, Danau Mengambang di Danau, terus juga Sepotong Saja Buat Pacarku, Sepotong Saja, iya benar, Sepotong Saja Buat Pacarku, yang tokohnya Alina di situ ya. Terus juga ada Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi gitu. Saya juga baca Keroncong Pembunuhan, macam-macam ya. Terus Cinta di Atas Perahu Cadik. Dan saya mengikuti itu semua. Dan dari situ kadang-kadang saya dapat sebuah wawasannya untuk mengangkat untuk membuat sebuah karya. Kadang-kadang kita nggak perlu jauh dari dunia kita. Nah, itu kadang-kadang menurut saya pentingnya kita banyak baca untuk menambah ya itu mungkin namanya pengetahuan atau gaya kepenulisan atau hal-hal terkait cerpen yang sering kita bahas dalam materi-materi sebelumnya, dan ini tentunya sangat membantu. Jadi ayo teman-teman banyak-banyaklah membaca. Itu sih. Kembali ke Nervida. Oke, baik, makasih Bang Arlen. Kemudian dari Bang Ilham gimana tanggapannya? Ya, lanjut. Ya. Untuk Bang Ilham gimana tanggapannya? Oh ya, baik. Kalau dari saya apalagi ya? Tadi kayaknya sudah dibilang semua. Baik. Saya coba ini deh mengkritisi yang mungkin yang tadi ya, yang tentang tentang gaya bahasa, kalau yang semakin bukan gaya bahasa juga ya, tentang penulisan cerpennya itu, kalau apakah semakin tidak mengerti semakin bagus gitu ya. Kalau pendapat saya sih, cerpen itu kan ada itunya juga ya, ada jenisnya, ada cerpen realis, ada cerpen surrealis gitu ya. Kalau SGA ini memang ada separuh dari cerpennya itu yang bergenre surrealis, ada yang realis gitu. Kalau yang surrealis ini memang mungkin sifatnya itu begitu, memang perlu membacanya itu
cukup sekali dua kali, tetapi tetapi mesti berkali-kali membacanya, sehingga kita memerlukan meresapi diksi demi diksinya, meresapi konfliknya, dan meresapi apa yang ingin disampaikan oleh tokohnya. Ada satu cerpen yang berjudul Musim Kesunyian, itu penulisnya I.L. Afif, pemenang cerpen LMCR tahun 2013 atau 2012, saya agak lupa, tapi bisa di searching. Itu benar-benar saya pun nggak ngerti sama yang dia tulis gitu, tapi bisa menang juara 1. Waktu itu dia hadiahnya ada 7,5 juta buat juara 1 kalau tidak salah, atau 7 juta. Itu, dan memang banyak membicarakan itu sih. Yang juara 2-nya itu cerpen Mbak Afifah Afrah, judulnya Atar, dan ini memang, ya kalau saya memang ini sih, memang lebih dapat dinikmati cerpen Mbak Afrahnya gitu. Tapi itulah yang membuat cerpen Musim Kesunyian itu menang, mungkin karena ya udah kelasnya mungkin udah udah tinggi gitu. Mungkin Mbak Pam mungkin bisa tolong mungkin cari cerpen Musim Kesunyian, jadi mungkin bisa ditampilkan. Dari bahasa pertamanya saja saya sudah nggak paham. Apa Bang? Apa judulnya tadi Bang? Musim Kesunyian. Musim Kesunyian. Iya. Ya, itu sih yang mungkin jadi pembedanya antara cerpen yang sulit dipahami sama tidak. Tapi kalau untuk kasus Macan ini, saya rasa ini masih tergolong cerpen realis ya. Tapi yang mungkin membuat bingung ini ya ini sih alurnya ini yang membuat kita mungkin, atau mungkin karena mungkin pribadi saya karena mungkin membacanya juga baru kemarin sih, jadi masih mencoba memahami ini perjalanan ceritanya ini dari sini ke sini itu bagaimana begitu. Maaf. Ya ini sih yang saya maksud tadi. Coba mungkin kita bicara sebentar saja yang paragraf pertamanya ini. Kita udah lihat ini liris ya, prosa liris jatuhnya kalau Bu Naning Pranoto saat itu bilang ini masuk ke prosa liris. Jadi ya menyerupai puisi begitu. Tapi ya itu bahasanya itu ya mungkin berlapis-lapis untuk bisa dipahami secara gamblang begitu. Itu yang terkait tentang cerpen yang realis dan surrealis ini. Mungkin kalau ini saya rasa bukan surrealis lagi ya, udah masuk ke prosa liris jatuhnya. Ada lagi ya pecahan dari coba Bang, maknai Bang, perbaris Bang, aku nggak ngerti juga. Jangan sekarang Mbak, ini mungkin kita coba baca aja ya. Mungkin kalau kita sekali baca aja, ini wanita itu menamai dirinya penantian, telah direngkuhnya tilas waktu yang membekukan kenangan. Ia lelah menamai segala benda-benda. Dan mungkin coba di scroll down aja Mbak Pam, ini ada hujan, tilas kenangan, dan saya mencoba menghubungkan antara paragraf dengan hujan, antara paragraf dibayang dengan tilas kenangan itu juga, atau nggak tahu deh, mungkin nanti bisa kita bicarakan lagi tentang puisi tentang prosa liris ini gitu. Terus banyak ini pembagian itunya. Ya ini mungkin salah satu juga ya contoh lain yang bisa kita lihat pada berbagai jenis genre cerpen itu. Tetapi mungkin untuk bagi kita yang masih belajar ya mungkin lebih baik nulis cerpen realis aja dulu, biar duduk bagaimana membuat lead-nya, membuat penokohannya, menghadirkan tokohnya, lalu yang penting bagaimana alur ceritanya, ending twist-nya gitu. Kalau dasarnya sih itu dulu, bermula dari cerpen realis, lalu nanti setelah semakin terbiasa maka bisa berangkat ke cerpen-cerpen bergenre surrealis ini gitu. Terus untuk tadi Yudi itu bilang kan dia tentang cerpen itu Sepotong Senja Untuk Pacarku, dia bilang rembulan yang dimaksud itu kan cincin. Nah itu saya melihat ini termasuk cerpen surrealis ya yang ditulis oleh SGA ini tentang Sepotong Senja ini. Jadi ya kalau saya memahaminya ya rembulan itu ya memang rembulan beneran yang memang dia potong, yang dia ambil gitu kan, lalu dia bawa pergi, memang rembulan sungguhan. Dan itu memang nggak satu cerpen itu saja yang
SGA buat secara surrealis tentang rembulan. Ada lagi ya kayak cerpen rembulan di dalam cappuccino juga seperti itu. Tetapi dalam koridor-koridor penulisan cerpen ini SGA kemudian memang mengembalikan cerita itu kembali ke dunia nyata gitu. Dan ini ya korelasikan juga dengan bagaimana kritiknya terhadap pemerintahan yang berjalan saat itu. Dan itu sih yang membuat cerpen surrealis yang dibalut dengan realita yang terjadi pada masa itu yang membuatnya menjadi menarik. Baik, itu tentang realis dan surrealis. Mungkin ini tadi Bang Aren tentang ya pelajaran mengarang, saya juga udah baca Bang, dan ini ada cerpen pelajaran mengarang ini ada yang setali sama cerpen SGA lainnya, baru terbit 2000, baru udah 2000 ke sini sih, judulnya Istana Tembok Bolong. Dan saya coba menganalisa bahwa ini benar sama ininya, temanya tentang mengangkat kehidupan perempuan malam dengan bibir-bibir bergincu merah seperti itu ya. Dan ini pantas untuk teman-teman nanti pelajari, mungkin bisa di-searching juga antara dua cerpen ini, Pelajaran Mengarang dan Istana Tembok Bolong judulnya. Jadi di sini yang Istana Tembok Bolong ini baru ya, tapi kalau Pelajaran Mengarang ini udah cerpen lama, mungkin udah tahun 90-an kalau saya tidak salah. Jadi ada korelasi tentang bagaimana kehidupan malam pada zaman 80-an dulu dengan, tapi kalau Tembok Bolong ini juga dia flashback pada tahun 70-an sih. Jadi bisa menjadi perbandingan bagaimana SGA membuat cerita tentang realitas kehidupan malam tersebut menjadi dua perbandingan. Jadi itu bisa menjadi bahan itu kita juga bagaimana membuat dua cerita yang sama tetapi berbeda. Ya, itu yang bisa saya tangkap. Baik, itu saja dulu Vida, saya kembalikan kepada moderator ya. Ya, baik, terima kasih Bang Ilham. Kemudian untuk selanjutnya kita ini tinggal 5 menit lagi waktunya ya kalau sesuaikan dengan jadwal. Berarti masih bisa lagi nih untuk diskusi jika teman-teman masih ada yang ingin didiskusikan, disilakan. Ya, Pak, masih ada nggak? Itu Kak Haritsa tuh belum ngomong, coba Kak, silakan Kak, bisa tuh. Jaringannya udah bisa. Silakan Kak Risa. Bisa itu, ayo Kak Risa. Ini dia apanya Bang apa sih namanya? Bang Cerpen. Enggak, Bang divisi bisnis itu Bang apa? Bukan divisi bisnis ya, Bang. Aku lupa nama dia itu. Ketuanya Bang itu Bang Dian. Bang Dian bagian apa? Dian Oka itu dia Humas. Ah, ya itu ini Karisa ini bagian humas nih. Yang blog gitu ya, blogger. Iya. Silakan Kak. Assalamualaikum Kak Harisa. Sebelum Waalaikumsalam. Silakan Kak Harisa pandangannya tentang cerpen Macan SGA ini gimana Kak? Iya. Silakan. Maaf kalau saya belum nampak lagi di mana kelebihannya percerpen Macan ini ya. Karena kayaknya sederhana tapi kok bisa dianggap sebagai yang terbaik ya gitu. Mungkin dari bahasanya kali ya. Kemudian kalau alurnya kan sederhana, tapi kok bisa dianggap yang terbaik gitu. Ya begitulah. Masih pakai kan? Udah Kak. Pendek kali Kak, kurang panjang Kak. Panjangin lagi ya. Iya. Keluarkan aja Kak. Iya. Lucu juga. Oh, ini cerpen lucu kan dia. Berarti memang sebenarnya cerpen ini ya kembali lagi siapa yang baca suka apa gitu kan. Suka yang model gimana gitu kan ya. Ada Kak Reni, oke lah pantes udah bagus gitu, dapat twistnya
Kak Haritsah bilang sebenarnya biasa aja, entah dari mana menangnya gitu kan, berarti artinya cerpen tuh memang ya kembali lagi semuanya bagus, tergantung siapa yang menilai kan, suka atau enggaknya gitu. Kalau saya pribadi sih suka. Model-modelnya kayak punya Eka ya Bang ya. Kayaknya aku tuh udah terpatri sama Eka dan Putut, jadi jenis-jenis yang begitu surreal tuh Bang Ilham. Itu tuh suka gitu meskipun pusing. Apa kadang mikirnya dari endingnya lah, kadang suka atau enggak ya nanti wah endingnya keren gitu, jadi langsung scroll ke bawah endingnya gimana gitu, meskipun punya si SGA nih leadnya emang enggak terlalu bagus ya, enggak terlalu menarik gitu. Iya. Itu kali ya. Kalau udah terbiasa membaca cerpen yang konfliknya padat, jadi membaca cerpen yang konfliknya sedang apa namanya tidak padat, sederhana, tapi tata bahasanya bagus gitu ya. Terus apa namanya ide ceritanya tidak biasa. Mungkin itu yang membuat dia terbaik. Tapi kalau orang-orang yang suka cerpen dengan konflik penuh, jadi merasa kayaknya konfliknya masih kurang gitu. Terbaik satu gitu. konflik ya. Yang dibaca nih berapa konflik, satu aja kan ya Kak ya? Iya. Kalau tadi konfliknya bercabang tuh. Ya, dua kan. Ya, konfliknya lumayan bercabang sih, tapi masih kurang padat lah gitu, Cerpennya Eka yang Sumur itu padat, konfliknya banyak dia. Panjang ceritanya. Tapi mungkin si Kompas ini kenapa milih si SGR? Biasanya Kompas suka yang fakta realis sosial realis gitu ya, model-modelnya kan yang begitu mereka suka tuh, yang sesuai, siapa tadi Bang Ilham bilang yang sesuai dengan keadaan zaman itu Bang Ilham tadi ya, Yudi kayak Yudi ya. Iya. Biasanya cerpen Kompas itu konfliknya nggak banyak, sederhana, terus tata bahasanya bagus dan ceritanya unik gitu. Iya bisa jadi. Iya kan? Konfliknya nggak banyak. Kalau cerpen Afifa Afra yang dibilang Ilham tadi, Atar, itu kan pemenang lomba juga tuh. Nah itu tuh padat konfliknya, jadi kayak alur ceritanya tuh padat gitu. Dari dia tuh berangkat ke ini sebagai relawan, pokoknya padat lah gitu cerita. Jadi kayak membaca itu puas gitu dengan alur cerita yang disuguhkan, kenyang gitu. Padat, ceritanya panjang. Kalau cerpen-cerpen Kompas dia sederhana ceritanya. Tapi Sekali baca udah gitu ya Kak ya. Kompas tuh kayak sekali baca nggak ngerti, pulang lagi 2 kali gitu. Ya. Jadi udah tipenya si Kompas begitu ya Pak ya. Bang Arlen tahu kali tuh tipenya Kompas tuh. Luka. Jelek. Ekspresimu, kalau nggak bisa interpretasi ke puisi itu, kamu akan bisa baca puisi dengan bagus. Kak Reni, mute ya, dong. Ngomel dia sama anaknya. Bukan masalah natap terus, ekspresimu itu kan udah gue bilang. Kalau kamu nunduk nanti ekspresinya tuh hilang. Karen. Udah jam 10, masih mau dilanjutkan atau gimana? Kalau nggak ada. Udah jam 11 di Wita. Oh, udah jam 11 ya Bang ya. Dan sebelum ini nggak ada lagi, tutup aja. Sebelum diakhiri Bang Ilham, closing statement dulu. Kalau udah silakan Kak Frida. Masih ada lagi nggak gitu? Bang Ilham mau closing statement dulu sebagai pemateri atau udah? Apa ya, kalau closing statement kayaknya nggak perlu berpanjang-panjang lagi lah ya, kayaknya udah tersampaikan semua. Yang penting sih teman-teman semua membaca cerpen seperti kata Bang Arun tadi ya, baca semua lah, tinggal googling aja udah bisa baca gitu. Jadi kalau evaluasi dari kemarin itu yang duta cerpen itu, saya melihat masih pada kurang baca cerpen, jadi masih ada di dalam cerpen itu masih 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian gitu. Padahal di cerpen-cerpen yang memang udah sekelas Kompas ini ya memang nggak berlaku, nggak dipakai yang
5 tahun kemudian yang seperti itu memang udah nggak dipakai lagi, tapi tergantung bagaimana memang sesuai kebutuhan lah ditempatkan pada tempatnya, pada porsinya. Ya intinya itu aja sih, Fida. Mungkin kita minggu depan masih ada agenda lagi ya, mungkin bisa kita lanjutkan lagi pada agenda berikutnya. Terima kasih atas perhatian semuanya pada malam ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ilham selaku pemateri bedah cerpen malam ini. Kemudian untuk agenda kita pada malam ini, karena tadi udah sesuai jadwal, udah berakhir juga, udah jam 10. Jadi sebelum kita tutup, kembali lagi mengingatkan, sebelum diakhiri, kembali lagi mengutip dari Bang Arlen tadi untuk kepada saya dan teman-teman semua, kita sebagai penulis untuk bisa lebih banyak membaca lagi, lebih konsisten dan persisten untuk membaca cerpen-cerpen untuk menambah referensi dan wawasan kita. Baik, sebelum diakhiri, baiklah marilah sama-sama kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita diskusikan tadi, apa yang kita bedah tadi bisa menjadi insight bagi kita, masukan untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik, saya sebagai moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.